Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandrawar Supanjaitan dengan NIM 2003066107. Saya Anissa Liasa Surbakti NIM 200306128. Saya Amanda Zahwa Safira dengan NIM 200306002. Saya Afifatul Aulia Storus 200306134. Saya Fuji Satrio NIM 200306020. Saya Sri Bintang Atala Resiagian NIM 200306038. Saya Besuna Alfredo Guru Singa NIM 200306065. Saya Muhammad Ansar Nasution NIM 200306026. Di sini kami akan menjelaskan tentang mata kuliah Aneka Ternak Satwa yang diampu oleh Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Kenalkan, nama saya Beswin. Di sini saya akan menjelaskan sistematika pada peternakan kuda di mana lokasi yang kami kunjungi serta jenis-jenis kuda yang terdapat pada lokasi ini. Pertama itu ada sistematika. Secara umum, lokasi yang kami datangi ini adalah tempat wisata. Jadi sistematikanya itu terbagi gitu. Ada tempatnya untuk peternakan kudanya, ada tempat outboundnya, serta ada juga tempat untuk makan, yaitu restoran. Jadi kita akan berfokus kepada peternakannya. Pada peternakan kuda ini, itu terdapat sistematikanya itu tidak terlalu berfokus kepada komersil atau tidak berfokus kepada penggemukan daging pada kudanya. Tetapi pada peternakan kuda ini, itu bisa dilihat yang diperhatikan itu adalah pertama, tergantung fungsinya. Ada yang dia sebagai kuda untuk latihan berpacu, ada juga untuk kuda yang digunakan jasanya untuk delman, untuk hiburan, serta ada juga kuda yang untuk diamati oleh anak-anak mungkin yang datang untuk mengunjungi. Selanjutnya ada jenis kuda yang kedua, itu adalah kuda poni seatland. Yang ini yang tadi pertama saya maksudkan adalah tergantung itu tujuannya. Ini kan untuk diamati. Ini terdapat kuda poni seatland ini berasal dari kepulauan Seatland dari Skotlandia. Itu memiliki tubuh yang bulu yang tebal, tubuh kekar, tapi kepalanya pendek, lebih kecil daripada kuda yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat ke kuda yang berikutnya. Baik, selanjutnya di sini ada jenis kuda yang ketiga, yaitu kuda miniatur Falabella. Kuda ini itu berasal dari Argentina, yang dimana berat rata-ratanya itu untuk pejantan 80 kilo dan untuk betinanya itu 70 kilo. Kuda ini memiliki postur tubuh yang paling mungil di antara kuda-kuda yang sebelumnya. Ya, bisa dilihat. Baik, di sini juga ada anaknya, baru berusia 2 bulan. Jadi seperti yang sudah dibilang tadi, kuda ini itu dinobatkan sebagai kuda dengan spesies terkecil di dunia yang hanya mempunyai tinggi antara 54 sampai 87 cm. Dan yang terakhir di sini ada jenis kuda yang keempat, yaitu kuda warm blood. Sesuai namanya, kuda ini memiliki darah hangat, yaitu percampuran antara kuda darah dingin dan kuda berdarah panas. Kuda ini umumnya memiliki stamina, energik dan power yang tinggi. Namun, walaupun begitu, kuda ini yaitu termasuk kuda yang mudah untuk dijinakkan, jadi mudah untuk diajari dan dilatih. Jadi di peternakan ini, setelah kita membahas sistematikanya, di peternakan ini terdapat 21 jumlah kuda dan terdapat 4 jenis kuda di peternakan ini. Perkenalkan, nama saya Afifatul Aulia Storus, NIM 200306134. Di sini saya akan menjelaskan peralatan kandang dan model kandang yang digunakan di peternakan ini. Nah, setiap kandang memiliki box makanan dan box minum. Di setiap daerah berbeda-beda. Dan di sini box minum otomatis. Jika habis, dia terisi sendiri. Nah, dan model kandang di sini terbuka, karena jika terbuka, sirkulasi udara akan baik dan bagus.
Dan di sini saya akan menjelaskan peralatan mandi. Yang pertama itu ada sikat, yaitu membersihkan kotoran dari tubuh. Yang kedua ada scrub untuk menurunkan air setelah dia mandi. Yang ketiga dia ada pembersih kuku. Yang keempat dia ada sikat untuk menyisir rambut. Dan yang terakhir ada handuk. Perkenalkan, nama saya Fuji Satrio, NIM 200306020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana, pemberian pakan, jenis pakan, serta kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan tersebut, dan juga formulasi ransum yang digunakan pada ternak tersebut. Yang pertama, pemberian pakan. Pemberian pakan pada peternakan ini dilakukan 4 kali dalam 1 hari. Yang pertama pada pagi hari, kemudian siang hari, sore hari, dan malam hari. Pada pagi hari diberi pakan konsentrat, siang hari diberi rumput, sore hari diberi konsentrat kembali, dan malam hari diberi rumput. Kemudian untuk jenis pakannya, yang pertama wortel sebagai pakan tambahan, kemudian rumput atau jerami sebagai pakan utama, selanjutnya konsentrat serta dedak, kemudian pakan jadi yang biasanya digunakan untuk kuda impor. Kemudian kandungan nutrisi yang terdapat dalam pakan tersebut, yang pertama wortel mengandung vitamin dan mineral, terutama biotin, vitamin A, dan K1. Vitamin A membantu untuk meningkatkan penglihatan yang baik, biotin untuk metabolisme protein dan lemak, dan K1 untuk kesehatan tulang. Kemudian rumput sebagai sumber serat kasar dan sumber energi. Selanjutnya yang terakhir konsentrat, yaitu sebagai sumber protein dan untuk meningkatkan gizi bagi ternak. Untuk formulasi ransum, ternak kuda diberikan sesuai dengan umur dan jenis ternak kuda. Untuk ternak kuda yang masih muda, biasanya pemberian ransumnya lebih ke kalsium dan vitamin. Kemudian untuk nutrisinya lebih besar pemberiannya daripada ternak kuda dewasa. Selanjutnya untuk jenis ternak kerja kuda ringan diberikan 0,5% bobot badan dan rumput sebanyak 1,25% dari bobot badan. Kemudian untuk ternak kerja kuda sedang diberikan konsentrat sebanyak 1% dari bobot badan dan rumput sebanyak 1,25% dari bobot badan. Kemudian yang terakhir untuk ternak kerja kuda berat diberikan konsentrat sebanyak 1,25% dari bobot badan dan rumput sebanyak 1% dari bobot badan. Iya. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Bintang Atelah Resyagian, NIM 200306038. Di sini saya akan menjelaskan manajemen kesehatan dan tata laksana pencegahan penyakit pada kuda-kuda di peternakan ini. Di peternakan ini memiliki dokter hewan khusus yang didatangkan dari Surabaya guna memeriksa secara intensif kuda-kuda di sini untuk mendeteksi adanya penyakit ataupun merawat kuda-kuda di sini agar tetap sehat dan tetap fit. Jadi pencegahan dan tata laksana untuk pencegahan penyakit tersebut di peternakan ini memiliki aktivitas pembersihan kandang selama 1 hari 2 kali, dan kuda dimandikan itu 1 sampai 3 kali sehari, bahkan sampai benar-benar bersih lah untuk terhindar dari penyakit tersebut. Jadi sekarang ini ada namanya juga boomingnya penyakit PMK. Dari penjelasan dari peternakan ini tadi, PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku. Jadi di peternakan ini, di kuda-kuda ini juga mencegahnya dari penyakit itu, yaitu melakukan vaksin tetanus. Saya
Anda Zawa Safira dengan NIM 200305002. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen lingkungan dan pengolahan limbah dari peternak. Nah, untuk peternakan kuda lebih baik peternakannya itu jauh dari jalanan, transportasi, ataupun perumahan. Maka dari itu, tempat ini cukup jauh dari jalanan. Nah, untuk lingkungannya sendiri itu harus bersih. Maka dari itu, penjaga kandang tersebut membersihkan kandangnya itu 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian kotorannya diangkut dan biasanya dijadikan pupuk di kebun ataupun bisa dijadikan biogas. Dan untuk wabah di daerah ini belum pernah ada wabah, tapi untuk menghindarinya maka dari itu kuda yang sebelum sampai di kandang sebelumnya dikarantina terlebih dahulu, dipisahkan, seperti dipisahkan tempat makan, tempat minum, karena kuda juga bisa menularkan penyakit dari satu kandang ke kandang yang lainnya. Nah, untuk tempat sirkulasi udara ini sudah cukup memadai dikarenakan tipe kandangnya yang terbuka. Baik, nama saya Beswin Alfredo Gurusinga, NIM 200306065. Di sini saya akan menjelaskan tata laksana perawatan pada ternak kuda anakan, ternak kuda dewasa, induk maupun jantan. Yang pertama itu ada ternak kuda anakan. Pada peternakan ini, ternak anakan itu akan dipisahkan dari induknya jika ternak sudah berusia 5 bulan. Dari lahir hingga umur mereka 5 bulan, mereka akan tetap berada pada kandang induk. Tapi setelah lewat dari 5 bulan, mereka akan dipisahkan. Yang terutamanya itu jantan, karena ternak kuda jantan akan memiliki masa birahinya tersendiri. Jadi jika dia tetap disatukan dengan induknya, dia akan mengalami itu masa birahi, jadi akan sangat mengganggu terhadap induknya. Selanjutnya pada anakan ini itu akan lebih baik jika diberikan pakan yang memiliki nutrisi yang tinggi. Itu akan membuat kuda akan menjadi lebih sehat dan akan lebih cepat untuk perkembangannya. Selanjutnya untuk ternak kuda dewasa. Ternak kuda dewasa ini sendiri jika untuk reproduksinya itu harus mengkonsumsi kalsium yang cukup. Saya Anissa Liasa Surbakti, NIM 200306128 akan menjelaskan manajemen reproduksi dan tata laksana perkawinan untuk memilih calon bibit yang baik dan calon induk yang baik. Di peternakan ini sendiri, jika ada kuda yang birahi, baik itu jantan maupun betina, maka akan dipanggilkan dokter hewan yang akan memeriksa rahimnya dan spermanya produktif atau tidak. Karena jika sperma jantan tidak produktif, maka akan dikhawatirkan perkawinan tidak akan berhasil. Setelah itu akan dilakukan pengecekan kesehatan kuda tersebut sedang sakit atau tidak. Karena jika kuda tersebut sedang sakit, maka akan ditakutkan menular ke calon anaknya. Umur kehamilan pada kuda itu 1 tahun, dan jika kuda sudah mau melahirkan, biasanya ditandai dengan perutnya ke bawah, lalu ambingnya sudah sedikit mengeluarkan air susu. Lalu jika sudah begitu, maka nanti akan diberikan jerami agar ketika anak kuda lahir, anaknya merasa hangat. Lalu perkawinan di peternakan ini masih tradisional. Yang biasanya tanda birahi pada kuda itu yaitu pada kuda betina keluar lendir dari alat kelaminnya, dan jika kuda jantan itu akan bersuara lalu menyaut. Nama saya Chandra Warsupanjaitan dengan NIM 200306107. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ternak kuda terkait dengan pendapatannya. Pada peternakan kuda ini, tempat ini juga sekaligus sebagai tempat wisata. Di sini disediakan atau memfasilitasi orang yang ingin belajar naik kuda, dan di sini juga terdapat ojek kuda dan delman. Di sini juga terdapat tempat makan dan outbound. Dan beberapa tahun sekali di sini akan diadakan pacuan kuda.
Nama saya Muhammad Ansari Nasution, NIM 2003026. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemasaran di peternakan ini. Pemasaran di peternakan ini melalui sosial media, yaitu Instagram, YouTube, dan lain-lain, atau menggunakan atau melalui orang langsung yang telah datang kemari dan merasa puas dan menceritakannya kepada sanak saudara di rumah atau ngepostnya di Instagram sosial media mereka masing-masing. Demikian penjelasan video tentang peternakan kuda Jericho Stable di Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Kepada Bapak William kami ucapkan terima kasih. Sekian video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.